Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu beramal saleh sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita selingi pengajian kita membahas tentang dampak dosa dan bagaimana kita bertaubat dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya ma'syaral muhajirin. Rasulullah SAW berpidato, berkhutbah, wahai kaum muhajirin, para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah, dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan di atas sahabat Ansar karena mereka lebih dulu beriman, dan mereka adalah orang-orang yang telah teruji keimanannya ketika mereka mempertahankan keimanan di Makkah, di mana orang-orang beriman di Makkah itu mengalami banyak ujian, cobaan, bahkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang ada di Makkah. Nabi SAW menyeru mereka ini, orang-orang muhajirin, para sahabat muhajirin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman dan yang lainnya. Khisalun khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 dosa, jika kalian melakukan dosa yang 5 ini, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalian tidak melakukannya. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasalam, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah. Fahisyah di sini maksudnya adalah zina. Dia sudah mulai nampak, dilakukan terang-terangan di tengah suatu kaum atau suatu masyarakat, hatta yu'linu biha,
bahkan mereka memperlihatkannya, mengumumkannya, illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Orang kalau sudah berani terang-terangan melakukan dosa zina, atau zina ini sudah merebak di satu kampung, di satu daerah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab berupa penyakit wabah seperti ta'un atau penyakit-penyakit aneh lainnya yang belum pernah ada sebelumnya, seperti penyakit AIDS. HIV, AIDS itu belum pernah ada sebelumnya. Dan subhanallah, kata para ahli kesehatan, dokter, itu memang menular karena perbuatan zina, na'udzubillah. Walam yanqudu aw walam yanqusul mikyala wal mizan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Maksudnya dosa para pedagang yang menipu di pasar. Ya, kalau dia jual buah, dikurangi timbangannya, atau di setel timbangannya supaya tidak pas kilo, kurang sekilo, tapi dia bilang sekilo. Beli rambutan, beli jeruk sekilo, harga 20.000, padahal kurang dari sekilo. Kalau sudah seperti itu terjadi di tengah masyarakat, ukhidhu bis-sinina wa shiddatil mu'nah, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab berupa kekeringan. Di 1 tahun itu panjang sekali musim kering. Akhirnya terjadi paceklik, gagal panen. Harga kebutuhan pokok jadi tinggi, melambung tinggi. Wa shiddatil mu'nah, orang kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Berat sekali untuk hidup sehari-hari, itu susah. Wa jawris sultani alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menimpakan adab berupa naiknya para pemimpin atau penguasa yang zalim. Terjadi, ya kan? Semua yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini sudah terjadi. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama', dan tidaklah mereka menahan harta zakat. Artinya mereka sudah wajib zakat tapi mereka tidak mau bayar zakat. Kalau sudah seperti itu, orang-orang kayanya tidak mau bayar zakat, mereka bakhil, pelit, muni'ul qatra minas sama', maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab, ditahan air hujan itu dari langit, tidak turun hujan. Walaulal bahaim lam yumtaru, kalau bukan karena Allah kasihan sama hewan-hewan melata, mereka tidak akan dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikasih hujan ini oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada hewan-hewan yang tidak berdosa. Kalau tidak turun hujan, maka mereka binasa, hewan-hewan itu. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, kemudian kalau orang-orang sudah membatalkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah, jadi orang-orang sudah banyak melakukan maksiat dan meninggalkan perintah Allah. Banyak orang tidak sholat ketika bulan puasa, banyak yang tidak puasa. Ya, makan siang sembunyi-sembunyi, atau cari warung yang ketutup-ketutup itu, situ makan dia, tidak puasa. Kalau sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan menjadikan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Nah, ini juga terjadi di sebagian negeri kaum muslimin ditindas. Musuh itu jadi berkuasa. Sebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihim aduwahum min ghairihim
فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. Apa yang menjadi milik kita akhirnya dirampas oleh musuh-musuh kita. Dulu itu milik kita, tiba-tiba kita dijajah kemudian dirampas apa yang menjadi hak milik kita oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh kaum muslimin. Ini sebabnya juga karena dosa, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru fima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Kemudian orang kalau dia sudah tidak mau lagi berhukum dengan hukum Allah, syariat Allah tidak mau dijalankan. Syariat Allah di dalam keluarga, ini kepala keluarganya tidak mau menjalankan syariat Allah. Atau secara umum syariat Allah Subhanahu wa taala di suatu negeri yang halal diharamkan, sebaliknya yang haram dihalalkan, bahkan dibuatkan aturannya supaya yang haram itu terjaga, dilestarikan, jadi adat dan budaya. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka yang hak dianggap batil, yang batil dianggap sebagai yang hak. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab. Apa azabnya? Ja'alallahu ba'sahum bainahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaum muslimin berpecah belah, saling memusuhi dan saling menindas satu sama lain. Na'udzubillah. Ini yang terjadi kalau yatakhayyaru fima anzalallah. Mereka pilih-pilih mana syariat Allah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka kerjakan, mana yang tidak mereka tinggalkan. Na'udzubillah. Ini hadis yang menunjukkan azab yang disegerakan kepada kita kalau kita melakukan dosa-dosa yang tadi yang disebutkan. Yang pertama di sini dosa yang disebutkan apa? Zina terang-terangan. Sekarang udah terjadi, bahkan sudah lama terjadi di mana-mana, ya, sampai dibuatkan lokalisasinya. Nauzubillah. Kalau sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab berupa wabah, penyakit yang aneh-aneh yang belum pernah ada sebelumnya. Terjadi apa enggak ini jemaah? Terjadi kan? Kemarin tahun berapa itu Covid itu? Tahun 2019, 2020, 2 tahun kita ngedepung di rumah. Itu penyakit belum pernah ada sebelumnya. Subhanallah. Terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya adalah dosa yang dipertontonkan atau dosa yang dianggap biasa. Bahkan orang tidak malu-malu lagi untuk memamerkan diri. Kemarin itu ada tren di internet itu, ada garis-garis merah di atas kepala, S-line misalnya. Ada yang ngikuti? Nah ini gitu, senyum semua nih santri-santri ini. Tahu berarti santri-santri. Semakin banyak garis merahnya, misalkan 10 garis merahnya, berarti 10 kali mereka berzina. Na'udzubillah. Itu diumumkan, disebarkan di internet, di media sosial. Jadi kebanggaan. Na'udzubillah. Itu penyebab turunnya azab, turunnya penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Bahkan menimpa orang-orang yang tidak salah. Kenapa? Karena dosa seperti itu tidak ada yang mengingkari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab secara merata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan suatu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, bahkan bayi-bayi yang tidak berdosa, orang tua, orang-orang yang lemah juga ikut kena imbas, kena azab. Terus bagaimana, kan mereka tidak salah? Ya, nanti azab yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka itu jadi pelebur dosa buat mereka dan untuk meningkatkan derajat mereka di akhirat.
Adapun bagi orang-orang yang zalim dan orang-orang yang berdosa, maka itu jadi azab di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Kemudian dosa curang dalam jual beli, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, termasuk juga dalam hal ini mencampur beras bagus dengan beras buruk. Kemudian dibilang ini beras kelas 1, padahal beras KW, beras dicampur. Sama ini, menghilangkan keberkahan harta dan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah banyak yang berlaku seperti ini, berbuat curang dalam jual beli, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab berupa apa? Ditimpa paceklik, gagal panen. Kalau gagal panen pasti harga beras, harga kebutuhan pokok itu jadi mahal. Kalau harga barang mahal, orang-orang miskin tambah susah, kena imbas orang-orang yang tidak salah. Na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan penguasa yang zalim. Nah, munculnya penguasa yang zalim ini penyebabnya adalah juga dosa yang dilakukan oleh rakyat. Dosa yang dilakukan oleh rakyat. Dulu ketika zaman Abu Bakar, Umar itu makmur, apalagi di zamannya Umar, Utsman itu makmur, kaum muslimin makmur sekali. Kenapa mereka seperti itu? Karena pemimpinnya orang bertakwa. Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang bertakwa. Kenapa mereka bertakwa? Karena rakyatnya mereka semua juga mayoritas orang-orang yang bertakwa, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah banyak para sahabat meninggal, barulah mulai banyak muncul maksiat. Setelah banyak muncul maksiat yang dilakukan oleh rakyat, maka Allah munculkan penguasa yang zalim. Pernah dengar nama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Itu gubernur di Irak yang diangkat oleh Abdul Malik bin Marwan. Itu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu berapa sudah dibantai manusia sama dia. Bahkan ulama juga dibunuh. Ditanyakan kepada ulama di zaman itu, ayo coba kita lengserkan dia ini, siapa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini. Dia zalim sekali. Kita lengserkan dia. Maka ulama di zaman itu mengatakan, isbiru, sabar. Dia ini didatangkan oleh Allah sebagai azab atas dosa-dosa kita. Azab Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilawan dengan pedang, tapi dihadapi dengan taubat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada hukuman atau azab yang turun melainkan karena dosa. Ma yanzilul bala illa bidzambin. Tidak ada bala, musibah atau hukuman yang turun itu melainkan karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah. Dan bala itu tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Adanya penguasa yang zalim itu karena dosa-dosa kita juga. Maka tidak bisa menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah dengan kita mengangkat pedang, memberontak, tidak bisa. Caranya adalah dengan taubat dari dosa-dosa kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Tadinya banyak berbuat dosa, harus berubah. Taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak melakukan amal soleh. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah keadaan ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menahan zakat. Ini orang-orang kaya kalau sudah mulai menumpuk-numpuk harta, tidak mau mengeluarkan zakat, padahal di harta mereka itu ada hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu. Allah yang memberikan mereka harta dan rizki. Allah menetapkan aturan, kalau sudah sampai nisab dan mencapai haul, maka wajib bayar zakat harta 2,5%. Ini orang-orang kaya. Nisabnya berapa?
para ulama mengatakan 85 gram emas. Siapa yang punya harta 85 gram, senilai 85 gram emas, ngendap setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Itu bukan milik Anda, bukan milik mereka. Itu ada hak hamba Allah yang lain di situ. Ada hak fakir miskin dan yang lain-lainnya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Disebutkan dalam surat At-Taubah. Tapi kalau itu tidak dikeluarkan, ini menunjukkan kondisi masyarakat sudah sangat rusak. Karena orang kayanya tidak memiliki empati kepada orang-orang miskin. Orang kayanya sudah terlalu cinta kepada dunia. Mengeluarkan 2,5% dari 85 gram emas saja tidak mau, padahal itu cuma sedikit. Berapa dia? Coba hitung. Berapa 1 gram emas sekarang jamaah? 2 juta? Anggap 2 juta ya. 170 juta. Terlalu banyak ya. Anggap 1 juta lah. Misalnya. Berarti yang punya harta senilai 85 juta, ini tabungan, ini mengendap ini. Tidak diapa-apain. Kemudian mengendapnya selama setahun. Ternyata selama setahun tetap dia 85 juta atau lebih bahkan. Maka harus dikeluarkan 2,5%-nya. Berapa 2,5%-nya ini? Kali 85. Hanya 2.125. Hanya 2.125 dari 85 juta. Sedikit. Itu pun setelah ngendap setahun. Kalau setelah setahun ternyata berkurang dari 85 juta itu atau 85 gram emas itu, tidak wajib dia keluarkan zakat. Ini harta yang mengendap, uang yang mengendap, bukan uang yang dipakai sehari-hari. Kalau uang yang dipakai sehari-hari ya habis dia. Nah itu kalau ditahan-tahan, banyak orang yang menahan harta seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab. Allah tidak akan menurunkan hujan. Na'udzubillah. Ini tambah parah. Kalau tidak turun hujan, tambah gagal panennya, harga semakin mahal. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat kata Nabi, kalau orang sudah melanggar janji mereka kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya mereka tidak lagi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Syariat Allah dilanggar, tidak mau dilaksanakan. Banyak orang, misalkan sudah banyak orang tidak mau sholat atau lupa sholat, na'udzubillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan apa? Menimpakan musuh dari luar menguasai kita. Ini akibatnya. Kemudian kalau para pemimpin tidak mau berhukum dengan hukum Allah, kitabullah, kemudian pilih-pilih hukum, apa yang sesuai dengan hawa nafsu itu yang diambil, yang tidak sesuai tidak mau diambil, tidak mau dijalankan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita dengan memunculkan permusuhan di antara kita. Na'udzubillah. Ini akibatnya. Azabnya merata. Dosa-dosa yang disebutkan tadi itu menimbulkan azab yang merata. Maka cara untuk kembali adalah dengan taubat. Tidak ada cara lain, taubat. Kalau kita mau diangkat azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain selain taubat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengadab mereka selama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Sekarang Rasulullah sudah meninggal. Tapi bagaimana caranya supaya Rasulullah berada di tengah-tengah kita? Dengan cara kita menghidupkan sunnah beliau. Makanya perlu belajar, harus rajin belajar tentang petunjuk Rasulullah SAW supaya semua kita mengamalkannya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Nah, ini rajin-rajin istighfar. Kalau sulit dapat gas, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Ini banyak dosa ini, makanya jadi sulit gas itu. Beras mahal, cabai mahal, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, istighfar itu kunci rizki, kunci kebaikan dan keberkahan. Jadi setelah azab diangkat, dihilangkan oleh Allah, Allah gantikan dengan rizki, dengan keberkahan. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Aku berkata kepada mereka, kata Nabi Nuh alaihissalam, beristighfarlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan. Nah, istighfar, kalau kita banyak istighfar, maka Allah akan turunkan hujan yang berkah. Tapi kalau kita tidak istighfar, boleh jadi hujannya kelebihan, jadi banjir, selaput. Hujan yang dimaksudkan dalam ayat ini hujan yang berkah. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Itu lihat, Allah akan memperbanyak harta kalau kita rajin istighfar. Dan Dia akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Siapa yang kebun rambutannya kok ndak berbuah lagi, banyak istighfar. Siapa yang punya pohon duren kok ndak mau berbuah lagi, tahun lalu banyak buahnya, banyak istighfar. Siapa yang belum punya anak, istighfar. Karena Allah mengatakan Allah akan memperbanyak untuk dia anak-anak, menjadikan untuknya kebun-kebun dan menjadikan untuknya sungai-sungai. Subhanallah. Dalam ayat yang lain, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Dan hendaklah kalian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah. Jika kalian melakukan yang demikian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang baik yang terus menerus sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa. Nabi saja disebutkan dalam hadis, Nabi saja, padahal beliau diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, Nabi saja setiap hari istighfar. Bahkan sekali duduk Nabi SAW itu istighfar lebih dari 100 kali, 70 sampai 100 kali beliau istighfar sekali duduk. Didengar oleh para sahabat. Ibnu Umar mengatakan, inna kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahid mi'ata marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk didengar oleh para sahabat, Nabi itu mengulang-ulang 100 kali ucapan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku, berikan aku taubat, sesungguhnya Engkau Maha pemberi taubat dan Maha pengasih, Maha penyayang. Nah, ini doanya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau Nabi saja yang sudah dijamin dosanya dihapus oleh Allah, tetap beliau istighfar sekali duduk itu 100 kali, maka bagaimana dengan kita? Harusnya kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita setiap hari berdosa dan tidak ada jaminan dari Allah dosa kita itu pasti diampuni. Baru ada jaminan dosa kita diampuni kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 3 syarat taubat yang nasuh, taubat yang sah, taubat yang diterima, ada 3 syaratnya. Kalau hilang salah satunya, taubat kita tidak diterima. Yang pertama al-iqla. Al-iqla, harus segera stop meninggalkan dosa tersebut. Ya.
Jangan orang dia sedang berbuat dosa, maksiat, kemudian ya Allah saya taubat ya Allah, tapi masih saja dia kerjakan. Harus segera dia stop. Atau orang misalkan bekerja di tempat yang haram, ya Allah saya taubat ya Allah, tapi tetap saja dia bekerja di situ. Jadi syarat yang pertama adalah al-iqla. Al-iqla artinya stop, mencabut diri. Yang kedua an-nadam, harus ada penyesalan. Harus nyesel. Ada orang dia bilang astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah saya taubat, tapi tidak ada nyesal dia dalam hatinya, bahkan senang melakukan dosa tersebut, tidak ada penyesalan. Yang seperti ini taubatnya itu tidak diterima kalau dia tidak ada rasa penyesalan. Yang ketiga al-azm ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi. Ini 3. Kalau dosanya itu menyangkut hak orang lain, misalkan dia pernah berhutang kemudian dia tidak kembalikan, maka tambah 1 syarat lagi. Dia harus mengembalikan. Hak orang lain itu harus dia kembalikan. Atau dia minta diikhlaskan, direlakan. Ini syaratnya. Berarti kalau dosa menyangkut hak orang lain ada 4 syaratnya. Tapi kalau dosa pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala hanya 3 tadi. Apa yang pertama? Al-iqla, mencabut diri dari dosa. Kalau ada misalkan yang masih bekerja di tempat riba, ya, maka syarat taubatnya adalah dia mencabut diri, stop bekerja di tempat yang riba. Baru kemudian apa yang kedua? An-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azm, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, ini perhatikan. Tidak mengulangi dosa itu berbeda dengan bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Orang kalau dia sudah bertekad untuk tidak mengulangi dosa, taubatnya sah, diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia ulangi lagi, ya tetap berdosa dia. Tapi kalau dia taubat, dia menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi, diampuni oleh Allah. Kalau dia mengulangi lagi, taubatnya yang kemarin tetap sah. Tinggal dia bertobat lagi yang baru, dia menyesal, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau dia jatuh lagi mengulangi lagi, taubatnya yang pertama tetap sah. Karena ada orang yang terkena perangkap syaitan. Ya, ada orang yang dia berdosa, dia menyesal, kemudian dia minta ampun, dia berdosa lagi. Dia minta ampun, beristighfar, dia berdosa lagi. Akhirnya dia bilang begini, dibisiki oleh syaitan, percuma kamu ini minta ampun, istighfar, kamu lakukan lagi, sudah tidak usah taubat sudah sekalian. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia meninggalkan taubat dan istighfar. Tidak boleh seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba yang seperti ini, dia berdosa, beristighfar, berdosa lagi, beristighfar, berdosa lagi. Allah berfirman apa? Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faqad ghafartu li 'abdi. Hambaku mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan dia minta ampun, aku ampuni. Selama dia minta ampun, pasti aku akan ampuni, walaupun dia berulang kali melakukan dosa. Tapi dengan syarat selama dia minta ampun, dengan 3 syarat tadi: melepas diri dari dosa, kemudian menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Tidak mengulangi dosa itu bukan syarat taubat. Apa? Tidak mengulangi dosa itu bukan syarat taubat. Apa yang menjadi syarat taubat? Bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau jatuh lagi, ya tinggal istighfar, taubat lagi dan bertekad lagi. Ya, karena memang
manusia, Bani Adam, kullu Bani Adam khata, semua anak Adam itu banyak berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, namun sebaik-baik yang banyak berbuat dosa adalah yang bertaubat. Jadi kalau kita banyak berbuat kesalahan itu normal. Yang tidak normal adalah tidak bertaubat. Itu tidak normal. Allah marah kepada hamba yang tidak mau bertaubat. Tapi kalau banyak berbuat dosa dan kesalahan itu memang sifat manusia. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, namun sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita selalu bertaubat, dan semoga Allah menerima amal soleh kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.